Pada pagi ini tema dialog religi kita atau mutiara pagi kita adalah politik dalam perspektif Islam, di mana kita mencoba untuk memperbaiki mindset kita tentang mensikapi yang namanya politik. Artinya apa? Selama ini kita berasumsi seolah-olah politik itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor, padahal sesungguhnya tidak. Jadi kita jangan salah persepsi. Pada zaman Rasulullah, sebenarnya politik itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Contoh, dalam suatu sirah dikatakan ketika jihad Siyasi, Rasulullah itu 200 pasukan menghadapi 2000 pasukan Quraisy. Yang di atas kertas memang kaum muslim ini akan kalah, tapi karena politik kaum tentara muslim bisa memenangkan peperangan itu. 200 itu dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 50 dari 4 penjuru mata angin, utara, selatan, barat, dan timur. Sementara 2000 pasukan kafir Quraisy itu tertumpuk di satu titik sentral di tengah. Selang berwaktu, pertama kali dari utara maju, sehingga pasukan Quraisy itu menghadapi hanya 50 pasukan dari utara. Tidak lama kemudian dari selatan maju, sehingga kaum kafir Quraisy itu terpecah belah konsentrasinya menghadapi utara atau selatan. Tidak lama lagi dari timur maju, dan terakhir dari barat maju, sehingga bisa memecah belah konsentrasi kaum kafir Quraisy, sehingga alhasil 200 pasukan muslim bisa mengalahkan 2000 kafir Quraisy. Ini karena politik. Di satu sisi lagi, ketika Rasulullah diajak berunding oleh kafir Quraisy, di mana kaum kafir Mekah yang datang ke Rasulullah di Madinah boleh pulang ke Mekah, sementara kaum muslim Madinah yang berangkat ke Mekah tidak boleh kembali pulang ke Madinah. Rasulullah menyetujui komitmen tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyetujui?" Rasulullah menerangkan, ini adalah siasat yang baik. Kenapa? Ketika orang kafir Mekah datang ke Madinah, kita baiat, lalu kita ajarkan Islam, kita perbolehkan dia pulang kembali ke Mekah untuk menyebarkan Islam. Dan sebaliknya, ketika saudara kita Islam datang ke Mekah, tidak boleh kembali lagi ke Madinah, dia akan menyebarkan Islam dan akan berdakwah di Mekah. Itu akan menyebarkan pengaruh Islam. Baik para pendengar, ini contoh kecil dari beberapa sirah dan sejarah Rasulullah berpolitik. Artinya apa? Kita harus merubah mindset kita bahwa politik itu pada dasarnya adalah siasat. Kalau di HMI itu strategi dan taktik, itulah politik. Namun yang perlu kita luruskan, kita berpolitik untuk kemaslahatan umat. Jadi berkenaan dengan pemilu kada atau berhubungan dengan pilkada serentak, kita memiliki dalil yang kuat, di mana salah satu kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat ke-30, di mana Allah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati," dan ingatlah ketika Allah berfirman atau menerangkan kepada para malaikatnya, "Ini ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan utus manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai khalifah. Ternyata secara konsep Islam, pemimpin itu mutlak, tidak bisa tidak. Di sini kita harus mensikapi. Artinya apa? Kita harus memiliki seorang pemimpin yang bisa memimpin umat.
inilah kita harus menyamakan persepsi. Ternyata Islam itu memiliki aturan. Sebab Islam atau agama, apapun agamanya, itu kan pada dasarnya aturan. Agama itu artinya aturan. Kita memiliki aturan. Tinggal lagi bagaimana kita mensikapi sebuah aturan itu supaya tidak terkontaminasi kepada hal-hal yang kotor, hal-hal yang berbau jahat, hal-hal yang merusak tatanan keagamaan, lebih-lebih lagi hal-hal yang berbau kemusyrikan, hal-hal yang bau kemunafikan, hal-hal yang katakanlah yang menyalahi aturan agama. Itu sebenarnya yang dilarang, bukan politiknya. Jadi kita salah persepsi, bukan politiknya, tapi hal-hal yang menyalahi aturan agama itulah yang harus kita hindari. Islam adalah aturan. Islam mengatur segala lini kehidupan. Maka kita harus mampu mensikapi yang namanya dunia politik dengan pandangan Islam untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, dan kita harus ikut berpartisipasi di dalam dunia politik dengan niat untuk berbuat kebaikan.